Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing kidul kayane esih waalaikumsalam. Iya, anane Kak. Kalau langsung malih nggih, jawabannya waalaikumsalam nggih, waalaikumsalam. Langsung malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'a hudah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ayo pelit kabeh angger disebut asmane Kanjeng Nabi mau sholawat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq aw kama qala amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin yang kami muliakan, wabil khusus beliau Bapak Kepala Sekolah Menengah Kejuruan. Nggih leres nggih. SMK Sekolah Menengah Kejuruan. Napa wonten singkatan lain? SMKN. Nggih, Songgong 02 napa 02 Songgong. Beliau Bapak Wigit Marseto Haji SPD MSI. Atau osise mikirnya kayaknya apal. Nek kula mboten apal dados nyuwun dipun serat ditulisaken nggih, dituliskan. Beserta seluruh jajaran dewan gurunya. Wabil khusus beliau Ustadz Abdul Karim SPDI tengkun tinggi ingkang dados lantaran yang menjadi perantara untuk kami bisa hadir di tengah-tengah panjenengan sedaya. Yang kami hormati juga komite sekolah barangkali hadir, yang tidak bisa kami sebutkan karena belum kenal ketuanya. Seluruh peserta didik, kalau SMK namanya sama, peserta didik atau siswa-siswi atau murid-murid atau santri malahan. Seluruh peserta didik SMKN Songgong 02 yang berbahagia, yang selalu gembira. Semuanya saja yang hadir pada kesempatan siang hari ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada panjenengan sedaya. Sing lanang penasaran pada melayu panengan di pantitis nih. Hadirin hadirat rahimakumullah, pertama dan paling utama melu-melu jare ketua OSIS. Pertama dan paling utama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya biasa mengatakan langsung mengungkapkan syukur atau bersyukur. Karena apa? Ada yang protes kalau ungkapan itu dikatakan begini. Pertama dan paling utama, marilah kita memanjatkan puji syukur. Manjatnya ngendi? Ya, ada yang kadang-kadang protes gitu ya. Emang Allah di atas, kemudian memanjatkan, panjat-panjatan mendurung nih, mendur. Pertama dan paling utama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa utama dan yang pertama? Jadi Pak Ketua OSIS Bapak napa masih? Ayo iki dolane piye? Om nggih, pundi-pundi mau. Kami petang enggak isin karo jenengan.
Kenapa pertama dan paling utama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin? Itu berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, ini dua versi ya. Kalau yang pertama itu kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar atau aqta. Jadi dalam hadis Rasulullah itu setiap perkara baik yang tidak didahului dengan bismillah maka terputus kemanfaatannya, terputus keberkahannya. Makanya kemudian ada yang kadang-kadang ketika sambutan itu bismillah dulu bismillah, walhamdulillah dan seterusnya. Kemudian yang paling utama karena Rasulullah juga bersabda bahwa alhamdulillah itu adalah afdhalud du'a. Jadi hadirin hadirat ini kalau berdoa cukup mengucapkan alhamdulillah itu sudah afdhalud du'a. Makanya biasa kita mendengarkan pertama dan paling utama karena tadi yang pertama atau yang pertama itu adalah kullu amrin dibalin la yubda'u bilhamdulillah. Ada yang menggunakan alhamdulillah bukan bismillah. Makanya biasa kita mengucapkan apa istilah yang pertama dan paling utama. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah, dengan hati kita merasa terima, bombong, ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dengan perbuatan kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi apa yang menjadi larangannya. Itulah kesempurnaan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad. Ya pelit. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan bersolawat hidup kita menjadi nikmat, menjadi semangat, menjadi bahagia, menjadi gembira. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Kenapa saya katakan kalau membaca sholat itu menjadikan kita bahagia, menjadikan kita semangat sesuai dengan yang biasa kita lantunkan. Sholawatan bareng-bareng nggih? Siap? Hafal nggih? Hafal. Wis campuran mawon nggih? Bahasane biasa ngomong Jawa. Nggih. Monggo sholawatan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa awlana wa awladana wa jami'a mashayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina Muhammadin busyra salatan tubashshiruna biha wa awlana wa jami'a mashayikhina wa mu'allimina wa talibatina min yawmina illa Tahu artinya ya? Sahibil busyra. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahibil busyra, yang memberi atau yang mempunyai kabar gembira. Kemudian kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi orang yang gembira. Tubasyiruna biha wa ahlana, kita, keluarga kita, wa masyayikh kita, termasuk murid-murid SMKN Songgong 02. Amin ya rabbal alamin. Termasuk dengan bersolat juga kita mengharapkan untuk mendapatkan atau selalu dalam kesehatan. Lagunya sama seperti tadi nggih, tapi namanya sholawat tibil qulub. Insyaallah sudah hafal semua. Cukup nggih, cukup niku mawon.
Sholawat salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada kesempatan siang hari ini kita peringati kelahirannya. Kalau kelahirannya itu macam-macam ya. Ada yang kadang-kadang muludan wong Jawa, ada yang maulid Nabi, ada yang milad. Pernah dengar nggih? Milad. Ada yang mungkin kalau di SMK disnatalis, sama kan nggih? Sama nih disnatalis. Kalau orang menikah itu ulang tahunnya namanya apa? Nah, padahal dulu kawin dulu nikah. Yes, nanti saya tunggu di KUA saja. Nah, yang kita peringati kelahirannya pada kesempatan siang hari ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam setiap kesempatan ketika kita melaksanakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu berbagai macam tema diusung untuk menunjukkan kepedulian kita terhadap peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Macam-macam temanya. Ada yang ingin meneladani beliau, ada yang ingin berakhlakul karimah dan lain sebagainya. Oleh karena itu di permulaan ini sebenarnya bagaimana ketika kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bocah sani kita pinter-pinter, cerdas. Soalnya sekolahnya HP, nih kabian HP. Apa maning anak aplikasi sing tulisannya AI, tapi macane angel ya, tulisannya AI tapi macane IA. Itu mau tanya apa saja kayaknya muncul. Makanya ketika peringatan Maulid Nabi saya kira semuanya juga tinggal cari saja referensi dan lain sebagainya. Tapi dalam kesempatan ini untuk memulai peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sedikit akan kami sampaikan kutipan dari seorang tokoh sufi yang dikutip oleh beliau pengarang kitab I'anatul Talibin, Sayyid Syekh Abu Bakar Muhammad Syato. Maksudnya supaya ketika kita melaksanakan kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita paham apa yang kita harapkan, apa yang akan kita dapatkan, apa yang memang didahulukan atau diucapkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Dalam kitab itu disebutkan begini: Man hayya'a li ajli maulidir rasul, barang siapa menyiapkan untuk kegiatan acara pembacaan Maulid Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyiapkan apa? Kalau muludan itu biasanya di situ to'aman. Jadi barang siapa menyediakan makanan seperti saat ini, panjenengan membawa makanan atau disediakan makanan oleh panitia, oleh sekolahan, atau mungkin bawa sendiri-sendiri. Ya. Man hayya li ajli maulidir rasul to'aman. Barang siapa menyiapkan untuk kegiatan muludan makanan, okay. Kemudian wa ajma'a ikhwanan, tidak hanya menyediakan makanan, kalau yang pesertanya tidak ada, makanannya siapa yang akan makan. Wa ajma'a ikhwanan, kemudian mengumpulkan saudara-saudara, teman, kanca batir, muludan. Kalau SMK ya siswa-siswinya atau peserta didiknya, mengumpulkan teman, saudara dan seterusnya. Terus wa'auqada sirojan, kalau di dalam kata-katanya itu dan menyalakan lampu. Sayangnya ini awan, berarti lampunya langsung sing Gusti Allah. Matahari, untung tidak mendung, kalau mendungnya adem maning, nggih. Wa'auqada sirojan, kemudian menyalakan lampu. Apalagi wala bisa jadidan, angger muludan nganggo klambine sing anyar. Ya kayak klambine Pak Ustaz anyar loh. Kira-kira ana sing klambine anyar? Angger pan muludan, mangkat muludan nganggo klambi sing anyar. Wala bisa jadidan. Terus apalagi wata'attara. Apa ya? Wata'attara itu pakai parfum. Aja nganggo fresh care, mangune. Apa maneh wong tua menyangkai putih RPP kok karo. Tapi mboten. Ibu-ibu saniki luar biasa parfume nggih. Nah,
wa ta'attara, kemudian memakai parfum, memakai wangi-wangian, wa tajammala, dan berhias. Paesan, cara ngomong ibu-ibu ya paesan ya. Anggan mas-mas siapa ya? Dandan motor. Ya, wa tajammala. Jadi tadi makanan, lampunya yang terang, tubuhnya, pakaiannya yang bagus, yang baru, kemudian wangi-wangian, kemudian berhias. Li ajli maulidi Rasul tadi, apa yang kemudian disampaikan oleh ini katakannya seorang tokoh sufi Ma'ruf Al-Qardi. Beliau mengatakan hasyarallahu ta'ala yaumal qiyamati ma'al firqatil ula minan nabiyyin wa kana fi a'la illiyin. Maka orang yang berbuat seperti itu akan digiring, akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat bersama golongan pertama dari para nabi dan ditempatkan di surga yang paling atas. Alhamdulillah. Makanya ini pertama sebelum masuk ke tema utama tentang Maulid Nabi, kita tata dulu bagaimana ketika kita akan melaksanakan atau mengikuti kegiatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah sudah begitu ya. Jadi kalau di tradisi kita itu kan biasa tanggal 1 sampai tanggal 12 di setiap musola, bahkan di rumah-rumah itu dibacakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu tadi karena sudah mendengarkan keterangan dari para ulama terdahulu. Jadi kalau ada yang mengatakan bid'ah nggak apa-apa, ya siap. Panjenengan umpamanya mendapatkan kata muludan bid'ah, nggak apa-apa. Memang bid'ah, tapi namanya bid'ah hasanah. Sesuatu yang baru tapi yang baik, tidak menyalahi syariat. Cuma kadang-kadang kita enggan mengatakan bid'ah. Nggak apa-apa. Kalau dikatakan muludan itu bid'ah, ya bid'ah saja, terima saja. Karena apa? Ya memang bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah, yang baik. Yang kedua ini, yang perlu kita kerjakan, yang perlu kita lakukan. Dia emut-emut temenanan, bukan pemuludan maning. Ini mohon maaf, walaupun di SMK ngomongnya campuran mawon. Nah, insya Allah paham lah ya, paham ya saya. Orang paham ya. Mau Pak Ustadz pan ganti nganggo bahasa Inggris. Oke, yes, now understand. Are you ready? Paling pintar aja ketok. Kalau I love you ya, kemudian jangan cilik. I love you. Yang kedua, ini yang bisa kita tiru dari dahulu-dahulunya para ulama. Ini termasuk dahulunya beliau Syekh Ma'ruf Al-Qardi. Man qara'a maulidar rasul, barang siapa membaca maulidir rasul. Maulidir rasul itu ya bisa berupa maulid tiba, maulid al-Barzanji, ada simtud duror, ada syaraful anam, ada mungkin Audiyaul Lami, banyaklah ini Pak Bude vokalisnya ini vokalis apa paham? Atau hanya sekedar buku sejarah tentang Nabi, tidak apa-apa. Orang kudu macane berjanji. Kadang bisa, kadang orang. Mas ya. Kabeh sing nabune kene bidurung tentu bisa kabeh. Ya, kadang-kadang oli jatah tok kok sing ustaz teh. Kon jatahe maca sing cendhek bae lah. Umpamane summa arutu minal arsh, wonten ya hatta ya brudal farsh. Wis sing cendhek kok. Soalnya sih belakang arima maca. Angger dawa ya wakana sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Man qara'a maulidar rasul, barang siapa membacakan maulidir rasul ala darahima, ana duit diwacana muludan. Pada nggak duit apa mboten? Iki ada lagi macam mulidin, duitnya ditokna apa ora? Barang siapa membaca maulidir rasul kepada uang, kalau dulu namanya dirham ya atau dinar, maskukatin fiddotan au dahaban au fiddotan, baik berupa uang perak atau uang emas, atau sebaliknya, kalau dahab itu emas, kalau fiddah itu perak. Barang siapa membaca maulidir rasul dibacakan kepada atau di atas atau disediakan uang, kalau di Indonesia orang receh ya geluang. Orang recehnya dua di ajli maulid rasul. Wa khallata tilka darahim bidarahim ukhar. Kemudian sawise duit miki do mangkat muludan dibawa
dibacakan Maulidir Rasul, kemudian kalau pulang dicampur dengan uang yang lainnya. Umpamanya biasanya ndokone duit nang selorokan, ya dicampur karo duit sing nang seloro. Ada wong kuna senengane napa? Ngisore bantal. Kayak ibune kula anggar ndokon duit nang ngisore bantal. Kadang ning jerone brongsonge bantal, akhirnya kelalen loh. Mesti ya kelalen. Matan sing nemu putune yo. Utawa anaknya sih lagi beres. Iya kaya atau seorang istri ya, kalau seorang istri biasanya gitu. Betapa membahagiakannya ketika mencuci baju suaminya, ternyata dalam sakunya ada warna biru, ada warna abah. Seneng nemen yakin. Paharapan kanda-kanda. Kayak oleh ibu kayak gitu. Angger nemu duit nang sake, sing lanange to li ora dibalekno ora kandha dikubur. Nggih, adalah bos sangat menunjukkan lagi kepokolakan duit nemu duit. Ya, wa khallatu tilka darahim bidarahim ukhra. Maka waqa'at fihal barakah, maka dawe Syekh Ma'ruf Al-Kafi akan membawa keberkahan pada uang-uang yang lainnya. Apa itu berkah? Berkah itu biasa didefinisikan ziyadatul khair wad dawam. Ya tambah apik, ya langgeng barane berkah. Kaligane ngonyanguni anake sing mangkat SMK balik ya utuh. Sik berarti orang jajan. Kaligane nggih disangoni 15.000 paling nggo tuku bensin 10.000. 5.000 ne ya tuku nginum lah wong morong. Ya, akhirnya ya cukup. Tapi kalau tidak berkah maka bagaimana? Disangoni 50.000 entek ya Mas ya. Iya, mau tuku apa? Kuota sing 3 giga, sing 4 giga, sing 2 giga, sing 1 giga, regane pira 50.000. Kuotane nggo main game. Ya kowe. Nggo nonton las yang pirang. Ya ora berkah nggih. Makanya ini berarti yang bisa kita lakukan ketika peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara seperti itu. Bon, niku diantaranya. Monggo nanti dipraktekkan ya. Tidak hanya ketika bulan Maulid, mangkat jamiahan yang ngeluar duit loh. Ya karuan memang napa panggo arisan. Berangkat ke sekolah, kemudian ada acara ekstra mungkin ini latihan hadroh, bawa uang diniati membacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lain sebagainya. Itu diantaranya yang bisa kita kerjakan ketika peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mun sami paham. Di keterangan ini banyak sekali yang menunjukkan keistimewaan kita bermaulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk selanjutnya tadi disebutkan bahwa ketika kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diantaranya adalah kita mengenal lebih jauh lagi tentang sosok teladan kita, uswatun hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kita kepenak. Kalau mau mengenal beliau, mau yang sederhana atau mau yang rumit? Kalau yang sederhana ya nyanyi baik, sholawatan. Mau nggih sami-sami sholawatan nggih? Kalau buat tempatnya apa tapi vokalisnya kan anak, jadi ini aman baik. Jadi suaranya serada lagi serak nih. Ngomong gini, sholatullah salamullah ala rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah.
Aslinya belum rakat ya, iya belum rakat, tapi nggak apa-apa. Buat apa? Nanti kalau ditanyakan supaya apa? Dari sholawat itu kita sedikit banyak mengenal beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kita bicara SMK, nopo? Nih, kau masih sini ya? Oke masukin, maju. Angger bisa jawab tak nih duit. Siap ya? Pengewu memakan-makan. Nah, ini sedikit mengenal ya. Jadi kan sudah disebutkan dalam syairan lagu itu ya. Siapa itu ayahnya, siapa itu ibunya, bahkan istri-istrinya dan juga anak-anak. Nah, oke. Hanya melodi ya. Kan ini kan mau kenalan dulu dah sama Rasulullah SAW dari sisi nasabnya. Karena Rasulullah itu luar biasa. Jadi Rasulullah itu tidak mungkin dihina secara nasab atau secara ini ya suku, bangsa dan seterusnya, tidak akan pernah. Karena memang Quraisy itu suku ternama. Saya mau tanya aja ini ya. Tadi kan disebutkan nih putrane Kanjeng Nabi niku pinten? 3. Bener enggak? Putrane Kanjeng Nabi pinten? Nek putrane niku lanang-lanang apa wadon apa debaya? Tanya dulu ya. Jadi pertanyaannya dan sebutkan dan beri penjelasan dan terangkan. Kayak yang TikTok ya. Jadi sekarang ulangan pertanyaannya satu saja. Pertama dong nih, TikTok nonton YouTube nih nonton. Sebutkan nama-nama anaknya atau putra putrinya Nabi Muhammad SAW. Apa nih? Apa nih? Ada berapa? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. Warna merah. Alhamdulillah. Anjing pantes jadi ketua OSIS. Putrane Kanjeng Nabi dia apa sudah diketahui. Alhamdulillah. Walaupun kira-kira baru dulu ya. Nek kene nolak terus kok. Soalnya
piye sih nggih? Alhamdulillah. Jadi kenallah setidaknya putra-putrane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tak gampang. Pecatnya kayak apal, soalnya dari anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Kayak lagunya bocah TK. Berarti hebat ya, daya ingatnya kuat sekali. Berarti dia ketika TK sampai segi SMK, dari taman kanak-kanak sampai taman kapal. Wis apa hebat teman, salut, yakin hebat. Jos nggih, jos. Ini saya mau juga bertanya ya. Tapi sebelum bertanya, tadi di riwayat itu kan ada istilahnya, kalau di situ memang tidak disebutkan ya, tapi ada urutan-urutan sejarahnya. Mbak Ma ada yang berani maju ini? Rong mulai itu ada baik. Ini hadiah. Terus bawa emang. Tapi pertanyaannya nanti, kalau pertanyaannya sudah dilemparkan, misi ini Bu Guru sapa Bu Guru? Oh nggih. Saya ingin bertanya, ini termasuk hadiahnya yang tadi, seperti yang tadi. Jadi cerita dari perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan inilah yang menjadikan dasar kita untuk memperingati kelahirannya beliau. Jadi kita memperingati kelahiran beliau, seneng ora seneng, bombong ora gembeng, bombong ora bombong ora bombong. Bombong ora bombong, seneng boten seneng, sebenarnya ada pendahulu kita yang gembira lebih awal ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di alam dunia ini. Siapa beliau? Beliau adalah tidak lain adalah pamannya sendiri. Pamannya namanya, diantaranya siapa pilih pamannya? Abdul Muthalib apa Abdul? Tapi bukan itu ya. Jadi orang yang pertama gembira nih merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seneng teman bunga teman karo Maulid Kanjeng Nabi niku sinten? Abu Lahab. Nah, makanya ada selawatannya ya. Nah, ini selawatan maning wis. Lagune priben ya Pak Ustaz ya. Ini kelalen. Yo, lagun nggih, siap nggih. Sa'duna fid dunya. Pertiwi ini
Nah, pertanyaannya nanti kalau jam aja. Atau diserahkan ini aja. Wakil OSIS sinten? Mau tentang lagi. Wakilnya berarti madun ya biasanya ya. Idza kana hadza kafirun ja'a damuhu. Ketika ini saja seorang kafir yang dicela bahkan dijadikan surat dalam Al-Qur'an. Idza kana hadza kafirun ja'a damuhu bitabbat yada fil jahimi mukhallada. Jadi pamannya Rasulullah itu Abu Lahab diantaranya ya, Abu Lahab ya sedulurnya Abdullah, berarti itu saja apa dikatakan ata annahu fi yaumil itsnaini daima. Dalam sebuah keterangan, jadi ketika Abu Lahab itu meninggal dunia, kemudian ada keluarganya yang bermimpi bahwa beliau yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Beliau karena gembira, bahagia, senang bunga sebab lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka setiap hari Senin diringankanlah siksa bagi beliau. Apalagi famadzanu bil abdil ladzi tula umrihi atau kana umruhu. Itu ada redaksinya yang berbeda. Itu lanjutannya nanti tadi ya. Bagaimana bagi seorang hamba yang selama hidupnya, yang umurnya dihabiskan istilahnya dalam kecintaan, dalam kebahagiaan terhadap kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira narane kados ngoten niku. Dadi adung lahir Kanjeng Nabi sing sengit, sing ora bombong, kowe kur loro, nggih. Paham nggih? Hanya dua yang tidak suka dengan kelahiran Rasulullah. Siji sama iblis, nomor loro setan. Iblis siapa nih setan? Kakaknya. Kalau sing lain jadi kalau memperingati Nabi Muhammad, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok kita benci. Kira-kira pan niru kowe mau? Orang niru iblis dan niru setan. Jangan sekelas Abu Lahab saja yang itu gembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pundi kau wakil ketua OSIS sinten Mas? Wakilnya sinten jenengan? Ora kenal karo wakile. Piye ben? Mboten nonton. Mboten enggak di sini. Mana? Ngomong urip. Oh, lanang apa itu? Oh, madun iya. Ya bener, Sabti. Sabti sini Sabti. Sama. Sabti Maula. Ada yang mau maju sini. Tenang saja, masih bagi-bagi hadiahnya. Ayo beranilah sini Mbak. Ayo Mbak. Ayo. Gampang kan? Jawabannya cendek mikir kok. Nggak ada. Dalam. Apa begurune ya? Angger begurune kudune sing abang oh, biru. Nggak ada ini yang berani mau saya tanya. Ayo. Keluhnya mau dong. Ya. Malah lagi digoleti hebat teman. Jadi sekali lagi bagaimana kita sebagai orang yang beriman, yang muwahhidah, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian bergembira dengan kelahiran Rasulullah SAW, kok dikatakan bid'ah dan lain sebagainya. Kan sangat disayangkan sekali. Enggak berani. Enggak berani. Jadi ada yang berani? Langsung disir. Enggak ada juga. Waduh, enak sih. Enggak ada nggih. Mau tak ganti maning. Ada ya? Enggak ada. Ini aja wis. Sing nak bebas. Ya, sing nak bebas. Mas, tanya ya Mas ya. Tadi kan sudah disebutkan lagi mual-mual. Masya Allah, tadi dulu sarapan melasi temunya. Siap ya Mas ya? Ya siap. Siapakah? Bu, enggak di situ aja. Melasi. Engkau tambah kesemsem kabeh. Siapakah nama budak yang dibebaskan oleh Abu Lahab ketika dimarahi gagal lah. Wis ngerti aja nih. Ya, diwarai. Dereng ngertos? Ya.
Coba diberi. Ya. Siapa namanya ya? Jangan di di bawah, di bawah. Oh, kita di bawah. Ada, tahu nggak? Nggak tahu, belum tahu ya. Ini pada benar. Sini mas. Siapa nama budak yang dibebaskan oleh Abu Lahab ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir? Suwaibah. Kau kan mainan. Siapa namanya tadi? Suwaibah al. Kenapa siapa mas? Suwaibah siapa? Suwaibah siapa? Anggur sing mana kan langsung googling. Suwaibah al Aslamiyah. Jadi saking senenge Abu Lahab duwe ponakan, akhirnya beh Suwaibah. Mriki wonten sing namine Suwaibah. Karena saking senenge ya kelahiran putune berarti keponakan ini ponakane. Anake pamane ponakan. Itu langsung Suwaibah itu disuruh ya dikatakan lah untuk membantu Siti Aminah mengurusi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Muhammad. Aslinya orang angel, tapi ya samara cukup. Jadi itulah bagaimana ketika kita melaksanakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang mengenal sedikit banyak tentang sejarah beliau yang dituangkan dalam kitab-kitab klasik maupun buku-buku yang terbit sekarang. Ada pelajaran sejarah, mari kita baca, mari kita dalami, mari kita ambil intisarinya untuk bisa meneladaninya beliau. Kemudian tahapan-tahapan perjalanan kehidupan Rasulullah SAW juga sudah diringkas dalam sebuah lagu yang mungkin mudah dihafalkan, tapi kadang-kadang tidak semuanya hafal. Ini masih mengenal Rasulullah SAW dari sisi nasab dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana perjalanan hidup Rasulullah SAW? Maka kita sholawatan lagi, daripada ngantuk nih, sholawatan malimawan 1, 2, 3. Tapi gini ya, nanti kompaknya begini lagunya. Kan mengenal Rasulullah nih, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti namanya apa ya? Backing vokalnya lah ya. Backing vokalnya itu kan bacaan utamanya. Nabi Muhammad namanya, manusia sempurna. Sakit nggih? Apa? Akhlak budi pekertinya, Al-Quran yang mulia. Suaranya kayak orang berdua-duaan tapi ya orang apa guys? Paham nggih? Mana dari Nabi bareng-bareng coba. Nabi Muhammad namanya, manusia sempurna, akhlak budi pekertinya, Al-Quran yang mulia. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Rahatil adiyar tashdul bil layalil maulidi.
tadi. Jadi itu disarikan dari Maulid Al-Barzanji. Jadi kalau melaksanakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, entah itu di rumah, di jamiahan, di musola, biasanya kalau nggak bacanya Maulid Ad-Dibai, juga Maulid Al-Barzanji. Ya jarang-jarang, kadang-kadang Simtud Duror, kadang Adhiya Ulami, kadang Syaraful Anam dan seterusnya. Maka kita lihat perjalanan hidup beliau. Kalau tadi mengenal silsilahnya, insya Allah di nyanyian yang pertama atau di lagu yang pertama, kalau hafal tadi ya sampai mengenal udek-udek siwure. Udek-udek siwure apa dong? Bocah SD kita apa nih? Dek, Rama ke siapa Rama? Nih, Siti Aminah kan ibunya nih. Ramane Sayyid Abdullah. Orang pada ngerti paham Rama. Nih, barangkali cak SMK nya nih orang paham Rama siapa ya? Kenalnya Rama dan Cinta ke mau doraka. Kenalnya Rama dan Cinta mungkin ya. Kita lihat, kita kan tadi mau meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayangnya yang putri nggak ada yang mau maju. Padahal duitnya sakit kayak mikir. Kan nggak, kan gue upaya sih bisa jawab. Ada yang berani maju? Ayo maju. Satu lah, atau bersama dua wes ya apa nanti. Ya masa sebanyak ini gak ada yang berani. Ayo. Dalam kelas. satu kelas boleh. Cukup uangnya insya Allah. Satu kelas berapa? 36. Wah cukup. Semunan. Nggak ada yang berani. Berlima kalau nggak Ayo. mau. Berdua berlima. Mau tanya. Nggak ada juga. Yang anggota OSIS yang lain mana? Duitnya akeh sih ya. Siapa yang santai? Siapa nih? Siapa? Ayo sini. Pertanyaan dari tadi kan pertanyaan nggak ada yang susah ya. Sudah disebutkan dalam lagu, tinggal menyebutkannya, cuma memang agak berbeda. Jadi mari kita melihat sejarah perjalanan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedikit banyak barangkali kita tetap berusaha untuk meneladaninya beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya. Desa tempat wafat ayahnya namanya apa? Gak ada yang tahu? Apa ya mas ya? Neng desa apa ke? Bapaknya Kanjeng Nabi wafatnya. Aku ngerti kayaknya. Suara saya aja dipikir orang penting. Gak apa-apa ya. Wafat ayahandanya. Kemudian tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Sesuai dengan adat yang ada disusui Halimah. 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Itu kan perjalanan hidupnya. Jadi bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu didesain oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi pribadi yang kuat, yang kokoh, yang tahan banting, yang mentalnya orang kaleng-kaleng lah bahasanya casaiki. Jangan dek ya. Ya saya kita jangan ya dek ya. Jangan ya dek. Jangan ya dek ya. Kita lihat sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Tapi sebenarnya ini ada pertanyaan, nggak ada yang berani maju ya, nggak jadi. Memang mungkin agak sulit gitu. Tapi ibunya saja ya. Ibu-ibunya memang gitu. Jadi Rasulullah itu sudah didesain oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai keistimewaannya. Di antaranya tadi sudah yatim piatu sejak kecil, maka tentu menjadi pribadi yang sangat kuat. Setelah 6 tahun bersama kakeknya, ketika umur 8 tahun Rasulullah SAW ditinggalkan oleh kakeknya meninggal dunia. Namanya Abdul Muthalib, yatim dengan kakeknya ya. Kemudian diasuh oleh paman beliau Abu Thalib. Ini ada sebuah pertanyaan ini sebenarnya. Ketika bersama Abu Thalib, Rasulullah itu diantaranya menjadi orang yang luar biasa, yang mandiri. Dan ini perlu kita teladani, kita contoh. Yang gue angen-angen dewek nih, terutama ini anak-anak pelajar masih setingkat SLTA, ya di atasnya SMP lah. Saya kira masih juga labil mungkin dalam segi kejiwaannya. Tapi ini juga perlu diteladani apa yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendesain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa diantaranya? Bahwa ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang luar biasa dalam bidang
perdagangan. Sejak kecil menggembala itu artinya apa? Jiwa kepemimpinannya sudah dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjadi pengembala kambing. Saya yakin ketua OSIS kayaknya orang kaleng-kaleng. Walaupun gantengnya kayaknya orang. Karo Pak Ustaz gantengan Pak Ustaz ya Pak ya. Tapi cinta itu tidak memandang rupa, fisik, temenane. Ngacang kok ada umpan nikah. Cinta cinta tidak memandang fisik ya. Nah, katanya begitu. Jadi Rasulullah SAW itu sudah ditempa dengan berbagai macam kesulitan, supaya menjadi pribadi yang kokoh. Menjadi pemimpin itu sudah dipersiapkan dengan cara tadi mengembala kambing. Mengembala kambing kalau di kita saja, di lingkungan kita, ya ngarit lah, lusuk nggih. Tapi kalau kita tidak mengembala itu ya di padang rumput lah. Istilahnya dibawa ternaknya ke padang rumput, ditunggoni, kadang-kadang anak serigala dan lain sebagainya. Itu pribadi Rasulullah yang jiwa kepemimpinan sudah dibentuk sejak kecil. Makanya insya Allah di antara kalian siswa-siswi SMKN 02 buku sing dadi OSIS, dadi wakile, sekretarisnya, bidang pendidikannya, bidang rohise dan lain sebagainya, insya Allah itu juga sudah mempunyai jiwa kepemimpinan. Nggih, kayak ngomong nang arep kadang-kadang angel, terus dadi awi mau ndedeg yakin. Soalnya kene ayu kabeh sih. Kene ganteng-ganteng. Apa meneh vokalis ya. Irungnya bangir nemen ya. Jelas. Ayo Pak Ustaz kalah brek pokoknya ya. Makanya yang kedua Rasulullah SAW termasuk adalah sejak remaja lah ya. Remaja yang usianya tadi sudah kayak jenengan itu ya, remaja, usia remaja di bawah 18 tahun lah ya mungkin ya. Itu sudah apa? Sudah mampu berdagang ke negeri Syam, membawa dagangannya Siti Khadijah. Bagaimana ternyata dalam berdagang Rasulullah SAW itu termasuk pengusaha sukses. Kuncinya sukses kepribadian ya dengan berbagai sifat kenabiannya. Sudah istilah desain supaya sesuai dengan karakter kenabiannya, kerasulannya. Makanya ketika berdagang juga sukses. Cara gampangannya sing liyane tuna Kanjeng Nabi ora. Sing liyane entek sethithik dagangane Kanjeng Nabi banyak. Nah, ini termasuk suri tauladan yang kita bisa ambil, yang bisa kita tiru dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah setingkat SMK ya wis mulai nalar lah. Walaupun nyuwun sewu Pak Ustaz, kadang-kadang bocah wis SMP sudah SMK nyuci dicuci kena karo mama. Nih, es ya nak, sing kaya kowe. Anak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Dina Sabtu libur ya? Sabtu libur, Minggu alias Ahad libur. Orang nyuci malah dolanan HP, tok. Malah dolanan batire, tok. Ya, malah healing. Apalah CJS apa pirang-pirang ini. Janganlah kita tiru bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemandiriannya. Nah, ini termasuk akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan jadi ya. Siap? Ini kan hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, karo Ahad nanti mulai yang belum mencuci bajunya sendiri mencuci sendiri. Angger kas mangan, habis makan kemudian piringnya tidak dicuci, ya dicuci digesai, oke? Iyalah, itu namanya akhlaknya siswa-siswi SMKN 02 sing wis melu muludan. Nah, itu diantaranya. Ya, nggak ada yang berani maju, nggak ada ya. Ya sing lanang maning mau. Jadi itu 8 tahun juga sudah. Kemudian 25 umurnya Rasulullah meminang Siti Khadijah menikah dengan Siti Khadijah. Itu juga luar biasa. Bagaimana Sayyidah Khadijah itu menjadi istri yang luar biasa. Tadi sudah dilantunkan syairannya ya, yang memuji Sayyidatuna atau
istrinya beliau baginda Rasulullah SAW, Sayyidah Khadijah bi Khadijatul Kubra Fatimah Zahra putrinya. Nah ini perjalanan selanjutnya seperti itu. Jadi makanya ini tetap kabeh. Nah, makanya kemudian apa istilahnya yang perlu kita teladani dari Rasulullah SAW itu sebagaimana diungkapkan dalam Al-Quran. Rasulullah dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah ayat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Rasulullah berada pada budi pekerti yang agung, yang mulia. Ya tadi sudah umur masih remaja saja sudah berdagang, sudah mempunyai karakter, pembentukan karakter. Karakter kenegarawan itu ada satu sidik, apa itu sidik? Jujur. Yang kedua tabligh menyampaikan. Yang ketiga fatonah, cerdas. Yang keempat amanah. Ini sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah. Ya sifat wajib bagi Rasul, bagi Nabi itu kan 4 itu ya. Nah ini kalau yang siap coba ya. Saya beritahu dulu, majunya kayaknya orang pemis. Coba apa kebalikannya sifat-sifat wajib bagi Rasul apa saja? Sifat mustahil bagi Rasul itu apa saja? Dampak, ini ada yang berani menyebutkan sini maju. Wah, googling di situ ya, kok boleh tinum HP di situ. Ada yang mampu menyebutkan sifat mustahil bagi Rasul? Ada? Sewalike, sidik, tabligh, fatona, amanah. Ada yang hafal? Nggak ada. 5, 4, 3, 2, 1, pingtong. So, ya nanti pelajari lagi ya. Jadi sifat-sifat yang wajib bagi Rasul itu sudah tertanam pada diri Rasulullah SAW. Bahkan ketika, nah lanjutannya kisah di umur ke-30 mempersatukan bangsa saat peletakan batu Hajar Aswad mulia. Kalau di Maulid Al-Barzanji itu khamsin wa thalathina, berarti umurnya 35, tapi di lagu itu 30 tahun ya. Mempersatukan bangsa dengan apa? Dengan berperan ketika peletakan kembali Hajar Aswad di sisi Ka'bah, nang pojokannya Ka'bah. Ceritanya bagaimana? Sudah tahu ceritanya? Mau tahu banget apa? Tahu dong? Mau Pak. Jadi ketika itu Makkah Al-Mukarramah dilanda banjir bandang lah. Ayah SMK dia nanggung banjir pokoknya. Karena banjir maka sampai ini Hajar Aswadnya lepas dari sisi Ka'bah. Karena lepas dari sisi Ka'bah maka kabilah-kabilah yang memang bertanggung jawab untuk memelihara Ka'bah, untuk memelihara Masjidil Haram itu berselisih pendapat. Watune ucul kira-kira siapa ya sing bisa utawa sing berhak untuk menempatkan kembali di posisinya. Maka saling berebut. Ibaratnya mau saling membunuh dari kabilah Khazraj, kabilah apa saja Quraisy dan seterusnya lah. Untuk dan seterusnya, pokoknya dari kabilah-kabilah yang ada di sekitar Makkah Al-Mukarramah itu saling berebut untuk menempatkan Hajar Aswad pada posisinya. Maka kemudian dimusyawarahkan, dirembuk bareng-bareng kepriben carane ya supaya aja pada tukaran kayak bocah SMK aja tukaran kelas A, kelas B dan seterusnya mungkin seperti itu. Akhirnya apa? Kesepakatannya adalah awwalu dakhilin fil Ka'bah. Siapa yang masuk pertama di Ka'bah maka itulah yang berhak untuk menempatkan Hajar Aswad di tempatnya, di posisinya. Maksudnya apa? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Ya kudu dilanjut kisah. Setelah itu ternyata dinteni ya siapa ya sing tangine ora kebluk. Saya SMK tangine kebluk apa kebluk? Kebluk iki kasar apa ora ya? Ono ya barangkali bahasane lak ketek. Jadi sing tangine ora kebluk, ora kawanan. Kesusu ditonton ayam. Itu berarti orang yang luar biasa. Makanya disepakati
siapa yang pertama masuk ke Ka'bah itulah yang berhak untuk menempatkan Hajar Aswad pada tempatnya. Maka ditunggu. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang pertama masuk ke Ka'bah. Akhirnya disepakati bahwa yang menempatkan Hajar Aswad di Ka'bah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pelajaran yang bisa kita ambil, yang bisa kita teladani dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bahwa ketika bangunan Ka'bah sudah disempurnakan, tinggal meletakkan Hajar Aswad, maka apa yang istilahnya dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau cara gampang nih sorbane Ustadz ini vokalis ya. Jadi menggelar bahasa Indonesianya apa ya? Apa mas? Menggelar ya? Membeber ini bahasa Indonesianya apa ya? Ya. Oke, intinya gelar ya, sorban lah, kain ya. Kain itu kemudian diletakkan, dibeber, digelar, kemudian kobilah-kobilah yang ada dipersilahkan untuk memegang ujung-ujung dari tadi sorbannya lah. Sorban itu tadi ada 4 sisi, masing-masing memegang sisi-sisi itu. Kemudian Rasulullah SAW yang meletakkan di tengah-tengah kain itu. Kemudian Rasulullah mengomandoi, ayo bareng-bareng diangkat Hajar Aswad itu, ditempatkan di posisinya. Ketika diangkat kemudian Rasulullah SAW menempatkan di posisinya di pojokan Ka'bah itu. Nah, yang sekarang sudah ada Hajar Aswad sampai sekarang itu. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil, bagaimana bijaksananya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita selaku umatnya berusaha untuk meneladani beliau. Coba panjenengan bayangkan ini, kalian bayangkan di antara guru-guru kita barangkali ya, anak sing disengiti kejarene kaburune vokalisnya kejebule orang mulang agama tapi ngurangi matematika. Matematika. Nah, sing kayunge sing seneng yang anak, sing ora senengnya akeh. Matematika nggih kadang-kadang mumet apa maneh saiki ya. Bocah kelas 1 SD wis pelajarannya angel nemen. Nah, makanya seperti itu ya. Jadi kebijakan Rasulullah SAW, kebijaksanaan Rasulullah SAW itu diantaranya kita tiru. Mungkin diantara guru-guru kita ada yang kita benci lah, sama orang seneng orang bombong. Mungkin bahkan sebaliknya, arane gurunya manusia biasa, kadang anak rasa jengkele, anak rasa orang bombonge, ya bukan benci ya, tapi ya serada kadang-kadang ya. Jadi bocah maning-maning iya maning-maning sing di panggil, sing ditangani, sing bermasalah dan lain sebagainya kadang-kadang. Tapi itu kan demi kebaikan kalian semua. Tentu sikap yang diambil oleh seorang guru adalah sikap yang bijak untuk bagaimana mengarahkan jenengan kalian semua menjadi anak-anak yang terbaik. Nah, ini diantaranya. Makanya bagaimana kita meneladani Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah kita dilihat dari kisahnya, diantaranya seperti itu. Kemudian bagaimana kita meneladani beliau dalam kehidupan kita sehari-hari, saya kira banyak sekali. Ini yang kadang-kadang memang sulit nih ya, yang sulit dipraktekkan oleh anak-anak pelajar ini. Saya sering menjumpai ya, kadang-kadang saya pulang dari sekolah jalan kaki, arane ngorong ya tuku es kira-kira minumnya sambil berjalan apa duduk dulu? Ya kalau duduk sambil menunggu kadang-kadang ya, karena rumahnya dekat, sambil berjalan makan di tengah jalan, tuku cilok ya dipangan mul-mul karo mlaku dan lain sebagainya ya. Barangkali itu juga perlu diperbaiki. Karena apa? Walaupun mungkin ya kalau tidak sampai harokan makruh ya, atau tidak dianjurkan lah, walaupun ada yang memperbolehkan makan sambil berjalan atau berdiri gitu ya, tapi kan tidak etis lah, tidak baik, tidak menunjukkan akhlakul karimahnya seperti itu. Maka diantaranya juga seperti itu. Walaupun dalam berbagai keterangan ya kadang-kadang Rasulullah juga minum dengan berdiri. Nah, tapi ya istilahnya yang terbaik saja, karena dari sisi kesehatan juga minum sambil duduk itu juga istilahnya yang terbaik untuk sirkulasi pencernaan kita. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Istilah jam dari orang prabat
Dan banyak sekali lah, banyak riwayat-riwayat, banyak cerita-cerita. Oh ya tadi ketika meletakkan Hajar Aswad karena peristiwa itu maka Rasulullah bergelar Al-Amin, yang terpercaya, yang bisa mengundang amanah itu ya. Jadi riwayatnya mendapatkan gelar Al-Amin. Itu kemudian dalam perjalanannya saya kira banyak sekali ya contoh-contoh keteladanan beliau dalam kehidupan kita. Barangkali ya sudah biasa kita mendengarkan ceritanya, tinggal kita melaksanakannya, tinggal kita mengikutinya. Contoh umpamanya kalian sebagai pelajar, saya ke pelajar itu ya, apalagi setingkat SMK ya, sanggune orang cukup 5.000 ya mbak ya. Anak sing SMK sanggune 5.000. Lah kayak paling sedikit pinten nggih? 10.000, cukup 10.000, 20 malahan. Mana sing 20? Ya kalau yang rumahnya sekitar sini saja ya, apa maning kari jigrangtok ya. Yang penting nggih timbas minum nggih, untuk makan minum barangkali istirahat. Kalau dulu kalau kita rumahnya dekat dengan sekolahan itu ya tidak sanggup. Angger ngorong ya balik ke rumah, minum ya. Tidak kemudian bawa saku. Saya itu dulu waktu SD itu uang sakunya kira-kira berapa? Saya waktu SD kira-kira uang sakunya berapa? 3.000 ya, 3.000. Saya waktu SD itu apa? Sangune ke 100 perak. Iya benar. Adong SD ke sangune kelas 6 kelas 5 itu 100 rupiah. Tapi 100 rupiah ketika itu dapat es lilin 5. Dapat es lilin 5. Aslinya kan ya sawenan nih, berarti pampak, tapi bonus biasanya terus 1 sama 5. Nah, biasanya dibagi karo kanca. Itu juga termasuk keteladanan. Tapi keteladanan yang perlu disadari dengan baik ya. Maksudnya begini, Rasulullah itu ketika kecil bersama saudara-saudaranya dari pamannya itu tadi. Nah, anaknya Abu Thalib itu kan banyak, maka ya ketika makan dan sebagainya itu berbagi. Nah, ketika berbagi itu ya Rasulullah itu istilahnya ngalahin atau kemudian ya menghabiskan apa yang menjadi jatahnya. Nah, ini juga termasuk pelajaran yang sangat berharga. Nah, ini beberapa hal yang barangkali dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang perlu kita teladani, yang perlu kita semangat untuk mengikutinya. Dari sisi tadi keturunannya bagaimana, kita juga berusaha. Apalagi kalian-kalian ini kan ya istilahnya tingkat SMK ya, semakin dewasa mungkin nanti ada yang kemudian kuliah, ada yang mungkin lulus SMK kemudian menikah. Tapi bagaimana kemudian mempunyai generasi penerus panjenengan itu sebagai generasi yang utama yang bagus ya, harus dimulai dari bagaimana kita sekarang. Jangan pernah mengecewakan orang tua, aja gampang jengkel karo wong tua. Saya kira pelajaran banyak sekali biasanya di konten-konten itu ya dimunculkan bagaimana seorang anak yang sangat menyesal ketika orang tuanya kemudian meninggal dunia, sangat menyesal ketika membantah orang tua dan lain sebagainya. Maka termasuk pelajaran yang bisa kita ambil dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yaitu dengan cara tadi kita meneladani akhlak Rasulullah SAW, di mana kana khuluquhul Quran, bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Semoga anak-anak SMK ini kita termasuk juga generasi-generasi Qurani. Ya, generasi-generasi Qurani ya wis Al-Quran ya maca aja ketinggalan, ya belajar gelem ngaji. Soalnya gini, kalau setingkat SMP SMK itu sudah agak sulit untuk diikutkan kegiatan lomba umpamanya. Lomba ada tingkat SMP SMK. Lah kasih gelem daftar. Anaknya cah TK karo cah SD. Jare isin berbuat baik kok isin dan sebagainya itu ya. Makanya ya dikembangkanlah supaya benar-benar menjadi kebanggaan dari orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Ini nggak ada kuis lagi ya. Ada. Ya. Jadi dari kisah perjalanan Rasulullah SAW, kalau dalam hadis-hadis itu sangat banyak sekali ya. Rasulullah itu orang yang bahasa keren sekali humble itu ya. Kemudian orang yang istilahnya bisa menyesuaikan kondisi. Rasulullah itu ketika berjalan dengan orang yang pendeknya, sing pendek orang kanton cendek nemen. Angger melampaui berjalan dengan orang yang tinggi juga Rasulullah tidak ketinggalan tingginya.
Rasulullah itu ketika berjalan, kemudian ada anak kecil juga menghampiri, ngelus-ngelus, sayang kepada anak-anak kecil. Rasul itu suka pakai wangi-wangian, bahkan wanginya itu tidak hilang, ayaman beberapa hari itu tidak akan pernah hilang dan sebagainya. Walaupun memang keringatnya Rasulullah itu adalah wangi. Orang usah minyakan dulu sangi, keringatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali barangkali untuk menyebutkan bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aslinya bocah saya pinter-pinter, pun ngertos, sudah paham. Apalagi sekarang itu mendapatkan ilmu sangat mudah sekali di media sosial, di HP, itu di internet, di Google dan lain sebagainya, itu sangat mudah sekali. Cuma itu tadi. Jadi kita tidak mendapatkan ilmu hanya sekedar dari googling saja. Kita melihat di media sosial saja, tapi bagaimana kebersamaan kita secara fisik. Dengan bersama guru-guru kalian, itu ya, itu kan juga termasuk pembelajaran tata krama adab atau sopan santun atau akhlakul karimah. Supaya apa? Supaya ada contohnya. Ada pepatah mengatakan kalau gurunya kencing sambil berdiri, muridnya ya sambil lari, gitu ya. Tapi ya gitu, sebagai seorang siswa ya juga harus tahu diri lah. Maksud tahu diri itu tidak kemudian apa yang kalian nilai kepada guru itu satu kebencian itu memang benar-benar benci atau menyebabkan kebencian. Tidak. Kadang guru yang butuh ada sing galak, butuh ada sing tegas, butuh ada sing istilahnya benar-benar perhatian, tidak hanya sekedar menyampaikan materi pelajaran saja, kan enggak, ada tanggung jawab moralnya dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Untuk ditutup bersolawat ya. Siap. Kira-kira solawatnya apa? Ngerti. Tanggapan terakhir aja. Tomboan lagi apa? Lagi. Rare rare rare. Rare 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 rare. Rare
صلوا على النبي محمد. Kalian doa. Ala hadhihi wa ala kulli shalihah wa ala ma nawalina wa ala ma nafsul shalih li hadratin nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Aminnya di lagu aja ya. Amin ya Allah. Biar kompak biar tenang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa radhiyallahu ta'ala anhu wa sahabati rasulil ba'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakiran lillahi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Biqulubi wa ilaiha wa afiyatul abdani wa shifai wa bil absari wal absari wa ilaiha wa nadal arwah wa sallallahu wa sallim wa salli salatan kamilatan sayyidina ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-awwal wa tanfa'u bihi al-awwal wa tanhalu bihi al-awwal wa sallallahu alaihi wa Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Kalau santen, korsan, kelapa, cekap, semanten, atur kamula, kaulai wong cilik bulan nggih. Mungkin itu saja. Sekali lagi mohon maaf kepada kepala sekolah, kepada semua dewan guru, kepada semuanya. Barangkali apa yang kami sampaikan tidak sesuai dengan harapan, barangkali apa yang kami sampaikan juga tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh adik-adik semuanya. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Miftahudin. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Tak terasa kita sudah di akhir acara, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijriah. Semoga acara ini bisa membuat kita lebih mencintai
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari kami sebagai pembawa acara maupun hal-hal yang berkaitan dengan acara siang ini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar sebelum kibar, ini ada kehilangan kunci motor. Menemukan kunci motor barangkali yang kehilangan. Yang kuncinya hilang. Iya. Terus nanti sebelum bubar, sampahnya diambil ya, sampah sendiri diambil, dibuang di tempat sampah. Terima kasih. Sallu ala Nabi